Jahatnya globalis cabal dengan virus dan vaksin masih banyak yang belum sadar juga. Padahal 1,5 tahun sudah menghajar dunia. Kalau masyarakat awam wajar mereka tidak paham, karena itu mereka memang diarahkan untuk selalu jadi korban, baik oleh pejabat ataupun media mainstream. Tetapi ada pejabat yang paham namun malah memilih menjadi agen globalis cabal. Ini keterlaluan. Tapi banyak juga pejabat yang gak paham bahwa 1,5 tahun ini dunia masuk kategori perang biologi. Namun tetap merasa saat ini adalah masanya business as usual, normal-normal saja. Jadi kita mundur sebentar. 2014 masuk periode pemimpin baru di Indonesia. Waktu itu masa normal. Kemudian di 2016 mulai masuk masa perang dagang Amerika Tiongkok. Di sini mulai terlihat bahwa banyak pejabat yang gagap. Selama 2016 hingga 2020 mengelola negara bukan pakai mode wartime, tetapi pakai seperti masa normal. Hal ini membuat Indonesia tertinggal. Tetapi masyarakat banyak yang gagal paham bahwa kesalahan melihat dunia berefek seperti saat ini. Indonesia jalan di tempat. Buktinya GDP per kapita hanya dari 3.800 ke 4.000-an dolar per kapita. Ini harus terlihat sesungguhnya sebagai kurang berhasil dalam tanda petik membuat Indonesia berdaulat ekonominya. Karena salah melihat peta dunia, salah melihat world map. Lalu berlanjut di tahun 2020. Di mana saat itu adalah perang biologi dunia atau dunia kena pandemi virus buatan yang bernama corona. Perang ini bisa panjang, bisa pendek di setiap wilayah tergantung pejabat suatu negara berstrategi mengelola negaranya. Kalau mau cepat, ada strategi bernegara yang memilih ikut maunya globalis, yaitu beli vaksin mereka. Ada yang tidak mengikuti produk globalis, yaitu tidak pakai vaksinnya, tetapi pakai imunitas atau imunoterapi, pakai penguatan imunitas tubuh. Penguatan imunitas tubuh sangat berlawanan dengan maunya globalis cabal, yaitu menggunakan vaksin. Negara yang di bawah pengaruh globalis pasti menghalangi terapi imunitas, termasuk tidak mengizinkan atau tidak mempromosikan biomedical yang pakai jamu-jamuan, herbal, stem cell, skeletum, multivitamin, dan lain sebagainya. Pokoknya harus vaksin, wajib vaksin, produk asing lagi. Amerika, Rusia, India, Tiongkok semua terbanyak pakai produk mereka sendiri. Mau itu vaksin, mau itu biomedical peningkatan imunitas. Jadi ini fakta ya, strategi keluar dan menang dari COVID kita bisa menghitung dari data lapangan, di mana kalau 70% populasi sudah memiliki kekebalan tubuh atau imunitas, maka dikatakan wilayah tersebut sudah memiliki herd immunity atau herd immunity-nya tercapai. Ketika herd immunity tercapai, maka virus corona bisa terkendali dan musnah. Cara mencapainya adalah dengan sesegera mungkin dilakukan vaksinasi dan memberikan kekebalan tubuh. Dengan strategi yang dijalankan setiap negara berbeda, maka akan didapat fakta pencapaian herd immunity di Indonesia baru tercapai 4,5 tahun lagi. Dengan kecepatan 250.000 vaksin per hari yang dilakukan pada saat ini dengan stok 400 juta vaksin yang akan disediakan. Ini waktu yang lama. Masa anak kita sekolah masih di gadget hingga 2 tahun ke depan sih? Waduh. Tetapi bagaimana? Lah bergantung banget sama produk asing. Coba yang namanya Nusantara, Merah Putih, dan lain sebagainya dikategorikan solusi. Pasti 2 tahun ke depan herd immunity tercapai, sehingga beberapa wilayah per Juli ini bisa sekolah normal anak-anak kita. Bukan sampai 4 tahun lagi hidup di gadget. Kita bandingkan sejak 6 bulan yang lalu. Amerika dengan 1,8 juta vaksin dan berbagai imunoterapi per hari, maka dalam 5 bulan lagi herd immunity di Amerika tercapai. Tiongkok lebih dulu lagi. Sejak 9 bulan yang lalu sudah dengan kecepatan 15 juta per hari. 4 bulan lagi atau sekitar bulan September herd imunitas tercapai. India bahkan dengan kecepatan 2-3 juta per hari, diperkirakan 2,5 tahun lagi herd imunitas di India tercapai. Kalau Indonesia masih 4,5 tahun lagi. Ini gawat, bisa nggak berhaji selama 4 tahun ke depan. Ya ini mismanajemen kelolaan bernegaranya. Ditambah bisa sekolah dari gadget hingga 4 tahun ke depan. Waduh, bisa hilang keterampilan sosial anak-anak generasi Z zilenial ini yang saat ini usianya 20 tahun ke bawah. Jangan begitulah mengelola negaranya, wahai pejabat.